Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala baina makhluqatih wa rafa'a ba'daha ala ba'din darajat. Fafaddala ba'da al-ayyami wash-shuhuri ala ba'd. Faja'ala afdala ayyami al-usbu'i yawm al-jum'ah. Wa afdala ayyami ad-dunya al-ayyam al-'ashra min Dzulhijjah wa afdalaha yawm an-nahr. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi rahmat, nikmat, kebaikan dan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, memasuki bulan Dzulhijjah, maka ada baiknya jika pada kesempatan ini kami memberikan sedikit uraian tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Dzulhijjah. Utamanya yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para pemirsa sekalian, seperti dalam muqaddimah tadi, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Termasuk waktu-waktu ada yang diutamakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah atas sebagian waktu yang lain. Misalnya dalam satu pekan Allah mengutamakan hari Jumat di atas hari-hari yang lain. Begitu juga di antara hari-hari setahun ada hari yang diutamakan. Di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu kita ingin mengupas apa dasar dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Pertama kita melihat bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan bagian dari bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu di antara bulan-bulan haji. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah dimaklumi. Dan itu kemudian dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia disinyalir mengatakan bahwa Ashhurul Hajj, kata Abdullah bin Umar, adalah Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Kata Abdullah bin Umar menjelaskan ayat ini, dan tentu saja berdasarkan referensi dari Rasulullah SAW, bahwa yang disebut dengan bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan dan waktu itulah pelaksanaan haji dilaksanakan, termasuk mulai bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah, di mana orang yang mengambil haji tamattu sudah bisa mendatangi tanah suci dan melaksanakan umroh dalam rangka haji tamattu. Meskipun setelah umroh dia lagi bisa menanggalkan pakaian ihramnya, kemudian berihram kembali untuk haji pada puncak hari haji pada hari tarwiyah dan selanjutnya. Para pemirsa sekalian, alasan kedua kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang mulia dan utama adalah karena Dzulhijjah itu sendiri adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebut di dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya
jumlah atau bilangan bulan menurut Allah dalam setahun itu ada 12 bulan. Itu adalah ketetapan di dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi durasi setahun itu selalu terdiri dari 12 bulan sejak bumi dan langit ini diciptakan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini maksudnya adalah bulan-bulan mulia, di mana masyarakat itu memuliakannya dengan menghentikan segala peperangan dan permusuhan untuk memuliakan bulan-bulan haram ini, juga menghindari segala bentuk kezaliman dan tindak aniaya. Bulan-bulan haram yang disebutkan 4 dalam Al-Quran ini kemudian diterangkan secara rinci oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda." Sesungguhnya zaman ini atau masa waktu itu sudah beredar seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, as-sanatu itsna asyara syahran. Setahun itu isinya adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram atau bulan mulia. Salah satu mutawaliyat, 3 di antaranya itu beriringan, bersambungan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Dan satunya lagi wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satunya lagi terpencil yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Rajab termasuk bulan haram karena memang dalam tradisi sejak Arab pra-Islam, bulan Rajab itu memang dirayakan oleh orang-orang Arab sejak sebelum Islam. Bahkan selain menghentikan segala bentuk permusuhan dan peperangan, orang Arab juga punya ritual kurban yang disebut Atirah, dan itu dilaksanakan di bulan Rajab. Tapi setelah Islam datang, kurban Atirah itu kemudian dihapuskan, dan Rajab tinggal berstatus sebagai bulan mulia, di mana perbuatan zalim dilarang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Sedangkan 3 bulan yang lainnya yang beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa ini dijadikan sebagai bulan haram atau bulan mulia? Ini nampaknya secara historis punya kaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah Arab, di tanah suci Makkah. Kita tahu bahwa ibadah haji itu sebetulnya memiliki akar sejarah yang panjang, di mana ibadah haji ini sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan itu sudah menjadi syariat Nabi Ibrahim yang kemudian turun-temurun kepada generasi sesudahnya. Sampai pada zaman Arab sebelum Islam pun itu sudah ada tradisi haji, tradisi ziarah ke tanah suci, tradisi ziarah ke Ka'bah. Itu sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir pun itu sudah ada. Hanya saja tradisi haji yang terjadi pada zaman jahiliyah ini sudah jauh mengalami penyimpangan-penyimpangan dari haji yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Di antara penyimpangannya misalnya, di dalam haji orang-orang Arab zaman jahiliyah, berhala-berhala dijadikan sesembahan. Dasarnya bukan tauhid penyembahan kepada Allah, tapi menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, terutama berhala-berhala yang diletakkan di seputar Ka'bah. Selain itu, tradisi tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga disertai dengan tanpa busana. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi tradisi haji ziarah ke Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad.
Dan itu pelaksanaannya ya pada bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Persisnya adalah bulan Dzulhijjah. Karena itulah mereka menjadikan 3 bulan ini sebagai bulan haram. Artinya bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana para jamaah yang hendak berhaji itu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk keberangkatan ke Mekah dalam rangka pelaksanaan haji. Kemudian Dzulhijjah merupakan waktu puncak pelaksanaan haji tersebut. Jadi Dzulhijjah, kata-kata Dzulhijjah, hijjah itu sendiri dari kata-kata haji. Dzulqa'dah, qa'dah itu berarti duduk. Artinya mereka duduk berdiam, menghentikan segala peperangan. Jadi diam. Dan itu dimaksudkan, ini termasuk bulan haram sebagai persiapan masyarakat untuk pelaksanaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram juga termasuk bulan haram karena di situ adalah saat di mana para jamaah haji tadi pulang ke tempatnya masing-masing setelah melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Itulah latar belakang historis kenapa 3 bulan yang berurutan ini termasuk bulan haram, yaitu Dzulqa'dah sebagai bulan persiapan haji, Dzulhijjah sebagai bulan puncak pelaksanaan haji, dan Muharram adalah bulan di mana para jamaah itu kembali ke daerahnya masing-masing setelah melaksanakan haji. Para pemirsa sekalian, itu adalah gambaran umum tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang lebih spesifik yang didasarkan pada dalil-dalil tekstual dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amal soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Artinya, tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar hal itu, para sahabat bertanya, faqalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidakkah jihad fisabilillah itu lebih baik dari amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Rasulullah menjawab, faqala walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah pun tidak lebih baik dari amal soleh apa saja di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar untuk berjuang di jalan Allah dengan raganya, dirinya dan juga dengan hartanya. Falam yarji min dzalika bi syai'in, lalu kemudian dia tidak kembali setelah perjuangan itu. Artinya dia mati syahid di medan peperangan. Nah, itu baru lebih utama. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah sangat mencintai amal soleh apapun bentuknya yang dilakukan pada hari ini. Bahkan jihad fisabilillah, perjuangan fisabilillah di jalan Allah, yang menurut hadis yang lain merupakan salah satu di antara amalan-amalan mulia, tapi dibandingkan dengan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jihad fisabilillah tidak bisa menandingi kebaikan
dan keunggulan amal soleh apapun yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali jika orang itu kemudian berjihad dengan jiwanya, raganya, dan bahkan hartanya, dan kemudian tidak kembali lagi pulang, alias dia mati syahid, dia mendapatkan kemuliaan yang lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu di mana Allah sangat mencintai amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian pada riwayat yang lain, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah. Dan hari Arafah itu termasuk hari terbaik dalam setahun karena mengandung fadilah, keutamaan yang luar biasa. Disitulah, pada hari Arafah itulah Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Sehingga pada hari Arafah itu adalah hari yang mulia karena menurut riwayat hadis itu adalah hari di mana Allah akan membebaskan banyak hamba-hambanya dari siksa api neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Rasulullah Muhammad SAW, Aisyah, di mana Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Yang artinya, tidak ada hari yang lebih banyak Allah itu membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itulah Allah membebaskan banyak sekali hambanya dari api neraka. Karena itu ini termasuk hari baik, hari yang mulia, sehingga pada hari tersebut kita umat Islam yang tidak melaksanakan haji disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, itu sekaligus untuk berharap mudah-mudahan dengan puasa itu Allah pun akan memberikan kita rahmat dan juga maghfirah sekaligus keselamatan bagi kita semuanya dari siksa api neraka. Sehingga disebutkan dalam hadis tentang keutamaan puasa Arafah itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah itu aku berharap kepada Allah untuk bisa menghapus dosa-dosa pada tahun sebelumnya, pada setahun yang lalu, wallati wasanah allati ba'dah, dan dosa-dosa selama setahun yang akan datang. Itulah harapannya, dan dengan dihapuskannya dosa-dosa itu otomatis mudah-mudahan birahmatillah wa biiznillah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk terbebas dari neraka Allah dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan yang hari Arafah. Kemudian di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ada hari yang baik, yang sangat bagus, yaitu Yaumun Nahar, Yaumul Idul Adha, yaitu hari di mana di situ umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id al-Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Yaumun Nahar atau Yaumul Adha, Idul Adha. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar", maka tunaikanlah sholat dan juga sembelihlah kurban untuk Tuhanmu. Ini konteksnya adalah Idul Adha.
Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah di antara hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hari tasyrik sesudahnya. Rasulullah bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, thumma yaumul qarri." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Artinya, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan hewan kurban, yaitu hari Idul Adha. Thumma yaumul qarri. Kemudian hari tinggal di Mina. Ini para haji, para jamaah haji tinggal di Mina, yaitu pada hari sesudah Idul Adha, yaitu hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Ini termasuk hari-hari yang agung di mata Allah, hari-hari yang mulia, sesuai dengan hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, amal-amal soleh di hari-hari itu akan sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Ya, misalnya sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kelapangan rezeki, akan menjadi amalan-amalan yang sangat baik untuk bisa dilaksanakan pada hari-hari mulia tersebut. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan keagungan hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, sehingga beliau menyarankan kita untuk memperbanyak zikir. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashar." Artinya, tiada hari di mana perbuatan di dalamnya itu lebih agung di mata Allah dan lebih dicintai olehnya daripada pada 10 hari ini. Dan yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lanjutan hadis, pesan Rasulullah yaitu, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid." Karena itu, maka perbanyaklah pada hari-hari itu apa? At-tahlil, mengucap la ilaha illallah, wat takbir, membaca takbir Allahu Akbar, wat tahmid, alhamdulillah, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain termasuk tasbih, subhanallah, dan sebagainya. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, baik tahlil, takbir, tahmid, termasuk juga tasbih. Nah, ini untuk memanfaatkan keutamaan dan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman tentang hari-hari ini. Dalam surat Al-Hajj ayat 29, Allah berfirman, "Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya, mereka berdatangan ke tanah suci, ini orang-orang yang haji ya, supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan untuk menyebut nama Allah, yadhkuru ismallah, menyebut nama Allah ya, pada beberapa hari yang telah ditentukan, yang termasuk di dalamnya adalah pada hari-hari haji itu ya, atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak. Ini pada surat Al-Hajj ayat 29. Nah, di sini artinya bahwa hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari di mana kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah, mengucap kalimat-kalimat thayyibah ya, sesuai dengan yang dianjurkan Allah maupun Rasulullah, karena keagungan dan kemuliaan hari-hari ini. Para pemirsa sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan
terkait keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya sehingga kita bisa meraih hikmah dan manfaat dari kemuliaan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.